Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Haryani dari Prodi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like. Jadi, pertumbuhan akan tumbuh seiring dengan bertambahnya penduduk. Jadi, kalau penduduk semakin banyak, otomatis akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang semakin naik dan semakin banyak juga. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang bekerja untuk menyuplai permintaan tersebut. Dan tentunya jika banyak penduduk yang menyuplai permintaan, tentunya akan menghasilkan cuan dong. Tapi itu semua belum tentu berlaku di semua daerah atau negara loh. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu teori pertumbuhan dari Adam Smith. Menariknya lagi, ada beberapa tokoh lain yang mempunyai teori tersendiri mengenai pertumbuhan ekonomi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung simak pembahasan berikut mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori pendukungnya. Sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum aku bahas mengenai pertumbuhan ekonomi, kamu harus paham dulu dasarnya nih. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah barang atau jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada setiap tahun, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalian masih banyak yang bertanya nih, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting banget dan kudu banget dihitung setiap tahunnya oleh setiap negara? Alasannya kenapa sih? Karena pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat loh guys. Terus gimana sih caranya kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara? Nah, untuk itu, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kamu bisa menggunakan rumus PDB atau rumus produk domestik bruto. Kalau kalian bertanya kenapa harus pakai rumus produk domestik bruto, alasannya kenapa ya? Karena produk domestik bruto itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, jadi produk domestik bruto itu mempengaruhi pendapatan nasional guys. Jadi secara langsung bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya bisa juga dihitung menggunakan PNB juga loh. Cuman pada umumnya banyak negara yang memang menggunakan rumus produk domestik bruto ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Berhubung kita sudah membahas sekilas tentang pertumbuhan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, sekarang aku akan membahas mengenai
beberapa teori tentang pertumbuhan ekonominya ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi ini. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 3 macam. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Kalian penasaran dengan beberapa ketiga teori ini? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Untuk pembahasan lengkapnya, langsung simak penjelasannya berikut ya guys. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Biar kamu punya gambaran lebih tentang teori dari Adam Smith, coba kamu simak cerita berikut ya. Ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang dan jasa yang banyak dan beragam di pasaran. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar saja. Lain dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil, dengan keadaan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y. Nah, inilah yang membuat Mas Adam Smith berpikir kalau pertambahan penduduk itu tinggi, secara tidak langsung atau secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Nah, teman-teman, kalian tadi sudah mendengarkan pendapat dari Bapak Adam Smith. Sekarang kita dengar pendapat dari Bapak David Ricardo. David Ricardo ini mengatakan kebalikan dari Adam Smith yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak juga, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan nih teman-teman. Nah, sebagai contohnya kita ambil dari negara Tiongkok ya teman-teman. Di sana tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan Australia Utara. Kenapa? Ini karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Cina. Maka upahnya pun menjadi lebih murah. Kebalikannya nih, kalau di Australia Utara, karena di sana susah mencari tenaga kerja, jumlah penduduk juga yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif tinggi loh. Ini juga yang kadang jadi alasan banyak calon pekerja mencari pekerjaan di negara dengan penduduk yang sedikit nih guys. Kalian tahu kan sekarang? Selanjutnya ada tokoh ekonom terakhir yang sempat saya ambil pendapatnya, yaitu dari Thomas Robert Malthus. Nah, kalau Mas Thomas ini nih, pendapatnya masih mirip dengan David Ricardo nih teman-teman, yaitu Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu
pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga terjadi kelangkaan makanan ya teman-teman. Nah, berikutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori pertumbuhan klasik, teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Berikut penjelasannya ya guys. Nah, pada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, di sini ada beberapa ahli ekonomi yang mengungkapkan mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah Harold Domar. Menurut Harold Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, atau dengan istilah steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan. Masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan memperluas usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Maaf ya teman-teman, itu tadi kesalahan teknis ya. Yang terakhir adalah ahli ekonomi Robert Solow. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Selanjutnya adalah masuk ke materi teori pertumbuhan ekonomi historis. Terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi, teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Berikut penjelasan lebih dalamnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu menurut Friedrich List. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokan ini ada 4, yaitu 1. Berburu dan mengembara atau bergantung pada alam. 2. Beternak dan bertani. 3. Bertani dan kerajinan. 4. Kerajinan, industri, dan perniagaan. Selanjutnya adalah dari Werner Sombart. Kalau menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kalau menurut Werner ada 3 zaman nih guys, yaitu 1. Zaman perekonomian tertutup, yang artinya masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. 2. Zaman kerajinan dan pertumbuhan, yaitu juga ada bagian pekerja dalam masyarakat. 3. Zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Nah, oke guys, itulah tadi penjelasan saya mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pendukungnya. Semoga penjelasan saya dapat
bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kata-kata saya yang kurang kalian pahami dan tidak dapat kalian mengerti, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran rezekinya semoga lancar. Dan akhir kata, saya Anik Haryani mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya.